Ma ba'd, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat yang Allah taala berikan kepada seluruh hamba-hambanya di antaranya kita semua, dan betapa banyaknya manusia yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya tersebut. Dan di antara tanda kebahagiaan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya di antara tanda kebahagiaan seseorang yaitu apabila dia diberikan nikmat maka dia bersyukur, apabila dia diuji dengan musibah atau cobaan, dia bersabar, dan apabila dia terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, di mana manusia tidak mungkin bisa terlepas dari dosa dan maksiat, dia segera bertobat dan juga beristighfar. Salam dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana wajib untuk kita mengikuti sebagai suri toladan bagi kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Betapa penyayangnya nabi kita kepada kaum mukminin, di antaranya umatnya yaitu kita semua. Alhamdulillah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua untuk mempelajari ilmu syar'i, dan kita telah menyampaikan, kita telah mengetahui, kita telah mempelajari tentang keutamaan belajar ilmu syar'i, dan sungguh kita berada di atasnya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan juga kemudahan, serta diberikan ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan tentunya ilmu yang bermanfaat adalah dengan mengamalkan serta mengajarkannya setelahnya insyaallah taala. Nah, di mana kita belajar dari kitab Fikih Miyasar karya Profesor Doktor 4 orang di bidang ahli fikih. Kita masuk di kitab yang kedua, pembahasan tentang bab solat, di mana bab solat ini ada 15 bab ya. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan baru di 4 bab ya. Nah, dan di pertemuan malam hari yang berbahagia ini kita masuk ke di bab yang kelima tentang sholat sunnah, dan kita akan membahas harusnya ya kita selesaikan sampai bab yang ke-15 di pertemuan ini. Karena rencana kita bersolah itu di 2 pertemuan kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang sholat sunnah, tentang sujud-sujud, sahwi tilawah, sujud syukur, membahas tentang sholat jamaah, membahas tentang imamah, menjadi imam dalam sholat, membahas tentang sholatnya orang memiliki udzur, sholat Jumat, kemudian sholat khauf, sholat idain, 2 hari raya, sholat istisqa, sholat kusuf atau khusuf, sholat gerhana, bulan, matahari, kemudian yang terakhir adalah tentang sholat jenazah, ya, sholat jenazah. Ya, pertemuan kita sangat singkat ya, tentunya membahas berapa? Ada 11 bab ya. Tentu mungkin nggak akan tuntas kita selesai ya. Akan tapi kita upayakan, kita ambil poin-poin ya, enggak semuanya kita bahas, dan kita upayakan bisa malam hari ini selesai kita lewati sampai bab yang ke-15, akhir pembahasan tentang sholat jenazah insyaallah taala. Oke, kita masuk ke bab yang kelima, sholat sunnah, dari kitab sholat ya, saya dilihat di layar ya. Di sini disebutkan ya bahwasannya pembahasan tentang sholat sunnah, eh, dan pengertian dari sunnah sendiri secara fikih ya, karena sunnah bisa diartikan dari berbagai konteks, di antara konteks hadis. Kalau bicara tentang hadis, maka sunnah di situ masuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, dan juga akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga takrirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tapi yang sunnah di sini yang dimaksud adalah segala ibadah ketaatan yang tidak wajib, yang mengamalkannya mendapat pahala, meninggalkannya tidak mengapa. Ya, walaupun sebagian ya, para ulama menyebutkan sunnah ya ketika ditinggalkan merugi karena berapa banyaknya keutamaan yang ditinggalkan. Nah,
Tapi tidak serta-merta pula seorang mau jadikan sesuatu yang sunnah itu menjadi wajib, ya. Karena hukum yang wajib jelas, yang sunnah jelas. Dan tentu di sini kita akan bahas ya tentang sholat sunnah, karena kita tahu keutamaan sholat begitu agung, ya. Dan sholat sunnah ini merupakan diantara ibadah sunnah yang muakkadah, yang ditekankan dan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sholatnya sendiri adalah ibadah yang agung, dan sholat sunnah yang dapat menutup kekurangan-kekurangan dari terutama sholat-sholat wajib yang kita lakukan. Nah, dan di sini disebutkan bahwa sholat sunnah itu merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan yang paling utama setelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari atau menuntut ilmu agama, ya. Jadi tetap tidak ada yang mengalahkan keutamaan menuntut ilmu agama, ya. Nah, oleh karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala malam itu menghidupkan malamnya untuk menuntut ilmu dan eh, apa namanya mengambil sedikit bagian dari malam untuk qiyamul lailnya, tapi lebih mengedepankan menuntut ilmu, ya. Nah, dan Nabi SAW sebagaimana yang kita tahu ya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat-sholat sunnah. Ya, kita lihat sholat sunnahnya Nabi SAW, sholat qiyamul lailnya Nabi SAW. Ya. Nah, dan di sini hadis Nabi SAW menunjukkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ketika ada hadis seperti ini yang menyebutkan Allah taala qol, Allah innallaha yaqul. Nah, ini berarti hadis qudsi, yang mana hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan Al-Qur'an, ya. Kalau hadis ini dari Allah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bukan bagian dari kitabullah, bukan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, jadi beda diskusi dengan kitabullah. Nah, dan di sini Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Ya, di sini syahidnya jelas, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' habba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, ya. Dan nggak ada sesuatu yang lebih aku cintai seorang mendekatkan diri kepada aku melebihi dari hal-hal wajib yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta yuhibbah. Nah, di sini dalilnya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya, ya. Dan hadisnya hadis yang panjang sampai disebutkan bahwasanya hingga jadi pendengaran, hingga yang dengannya melihat, yang dengannya melangkah, ya. Nah, dengan sholat sunnah, ya, dengan ibadah-ibadah sunnah dan sholat sunnah, ya. Dan pensyariatan sholat sunnah ini udah jelas sekali, ya. Allah Ta'ala mensyariatkan sholat sunnah dan itu sebagai rahmat bagi hamba-hambanya, ya. Dan dia menetapkan untuk setiap ibadah wajib itu ibadah sunnah yang sejenis dengannya, ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan serta meninggikan derajat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat sunnah tersebut, ya, serta menyempurnakan dari ibadah wajibnya, ya, menambal kekurangan-kekurangannya, ya. Kemudian di hari kiamat ibadah-ibadah sunnah dan antara salat sunnah tersebut dapat menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, ya, semacam menjadi syafaat bagi seorang hamba kelak di hari kiamat, ya. Dan di sini dalilnya, ya, jelas di sini saya lihatnya syahidnya, ya, apabila amalannya atau ibadah sholatnya nggak sempurna maka dikatakan untuk melihat kepada amalan atau sholat sunnahnya, ya. Dia apabila memiliki sholat sunnah, ya, maka sholat wajibnya itu disempurnakan dari sholat sholat sunnahnya, ya. Hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Nasai dan juga selainnya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, ya, pembagian sholat sunnah, ya, pembagian sholat sunnah. Sholat sunnah itu terbagi menjadi dua berdasarkan apa namanya waktunya, terikat dengan waktunya. Jadi yang pertama itu sholat yang terikat dengan waktu-waktu yang tertentu atau diistilahkan dengan sholat sunnah yang muqayyad.
Muqayyad artinya terikat dengan waktu tertentu yang dilaksanakan ya berkaitan dengan waktu tertentu. Ya di sini ada contohnya sholat yang mengikuti sholat wajib ya seperti sunat rawatib, sholat-sholat sunnah rawatib ya. Nah, kemudian apa namanya? Ada juga sholat duha, sholat witir, sholat kusuk, ya, sholat gerhana, sholat idain dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sholat yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya. Jadi sholatnya dinamakan ghairu mutlak, sholat yang tidak terikat dengan waktu tertentu dan bebas dilakukan jumlahnya ataupun waktunya, ya, kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Nah, dan di sini disebutkan ya, bagian pertama terbagi lagi menjadi beberapa macam. Ya. Nah, terbagi lagi menjadi beberapa macam, ya, mana sebagian itu lebih muakkad dari sebagian yang lainnya. Ya. Dan yang paling muakkad adalah sholat kusuk, kemudian witir, istisqa, kemudian tarawih. Ya. Nah, itu sholat sunnah muqayyad ya. Jadi ada tingkatannya juga, ada yang lebih muakkad dan ada yang uh, goiru muakkad ya. Nah, lebih ditekankan untuk melaksanakannya. Dan di bagian yang kedua, maka disyariatkan di seluruh malam dan siang hari selain waktu-waktu larangan. Ini sebagaimana yang disebutkan. Ya. Nah, kemudian itu sholat sunnah mutlak. Kemudian bagian yang ketiga, sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, itu ada sholat tarawih, sholat istisqa, dan juga sholat kusuk. Ya. Nah, ada lagi yang lainnya, seperti sholat idain. Kemudian sholat eh, jumlah sholat sunnah rawatib. Ya. Kalau tadi kita bahas sholat sunnah diantara adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat yang mengikuti sholat fardu, ya, sholawatul khamsah, sholat yang 5 waktu. Ya. Dan sholat sunnah rawatib ini yang eh, menambal kekurangan atau cacat yang terjadi pada sholat-sholat fardu. Ya, ada sholat sunnah qobliyah dan ada sholat sunnah ba'diyah. Dan di sini disebutkan ya, ada yang menyebutkan dalam riwayat 10, ada yang menyebutkan 12 rakaat ya. Nah, kita ambil yang 12 rakaat yang diriwayatkan eh, dari apa namanya? eh, Ummu Habibah ya, dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin tintai asyrata raka'atan illa banallahu lahu baitan au illa bunya lahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang muslim salat karena Allah pada setiap harinya 12 rakaat, melainkan Allah taala pasti akan membangunkan untuknya rumah, ya, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa namanya, sholat sunnah 12 rakaat, sholat sunnah 12 rakaat ya, itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar sebelumnya, ada 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh ya, ada juga 2 rakaat sebelum sebelum isya ya. Nah, dan di riwayat-riwayat yang lainnya ya nggak terbatasi dengan 12 rakaat ya, di sana juga Nabi SAW melaksanakan 4 rakaat sebelum duhurnya ya. Nah, jadi 2 rakaat sebelum duhur. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW sholat 4 rakaat sebelum asar ya. Nah, jadi apa namanya, sholat sunnah rawatib bisa kita kerjakan ya. Tadi diantaranya dalam riwayat minimalnya 10, ada yang 12, juga bisa lebih dari itu. Allah Ta'ala alam ya. Kalau sholat eh, 4 rakaat ya, kita bisa sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi menambah 2 rakaat lagi ya. Nah, menjadi 4 rakaat dengan 2 kali salam. Yaitu 4 rakaat eh, sebelum duhur, 4 rakaat sebelum asar. Seperti sholat sunnah
duha, misalnya kita mau 4 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian lanjut lagi 2 rakaat salam lagi dan seterusnya. Ya. Nah, dan keutamaan-keutamaan tadi ya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, salat sunnah, dan diantara sholat sunnah rawatib yang paling 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 muakkad, yang paling paling ditekankan untuk dilaksanakan itu adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat sunnah qobliyah fajar ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya, di dalam isinya ya. Nah, menunjukkan keutamaan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar, yang qobliyah fajar. Dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala juga menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum fajar 2 rakaat ini. Ya. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan, juga para ulama menjelaskan ya, ketika tertinggal dari sholat sunnah, terutama sholat sunnah yang muakkadah seperti ini ya, atau rutinitas yang biasa kita kerjakan, namun karena ada uzur sehingga kita terluput darinya, bisa kita mengkodoknya. Ya, kalau sholat sunnah qobliyah fajar ini bisa kita kodok ya, misalnya kita buang hajat kemudian tidak sempat, terlanjur iqomah, akhirnya kita sholat berjamaah di masjid. Sesudah sholat jamaah tersebut bisa kita kodok 2 rakaat sebelum fajar yang tertinggal tadi, itu nggak mengapa ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian pembahasan yang kelima, hukum sholat witir, keutamaan dan waktunya ya. Nah, jadi sholat witir, dan di sini dibahas hukum sholat witir secara khusus ya, karena di antara sholat yang paling utama yaitu sholat qiyamul lail ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul sholah ba'dal maktubah qiyamul lail, sholat yang paling utama setelah sholat yang wajib adalah sholat di waktu malam ya, qiyamul lail, sebagaimana disebutkan di sini hukumnya sunnah muakkad ya, yang sangat ditekankan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyeru, menganjurkan ya, dan bagian dari sholat qiyamul lail ini adalah sholat witir ya. Minimalnya qiyamul lail adalah sholat sholat witir, sholat ganjil sebagai penutup qiyamul lail kita ya. Nah, dan di sini disebutkan dalam hadis, innallaha witrun yuhibbul witr ya, Allah taala itu witir, maksudnya Allah taala itu tunggal, Allah taala itu esa, wahid ya, dan Allah taala mencintai yang ganjil ya, salat witir. Karena salat witir itu dilaksanakan dengan jumlah yang ganjil, bisa 1, 3, 5, 7, 9 rakaat. Nah, dan juga dalil-dalil lainnya ya. Adapun waktunya untuk melaksanakan sholat witir itu antara sholat isya dengan sholat subuh ya, dan itu ijma para ulama ya. Nah, jadi bisa kalau misalnya kita berat melaksanakannya di akhir malam atau menjelang subuh, karena mungkin aktivitas kita yang berat jadi susah untuk bangun di tengah atau di sepertiga atau di akhir malam, maka nggak mengapa kita melaksanakannya di awal, yaitu setelah sholat isya langsung kita sholat witir ya. Nah, tapi kalau sekiranya kita sanggup, maka ahsannya, yang abdolnya kita melaksanakan sholat witir di akhir ya, kita sholat qiyamul lail dulu 2222, kemudian menutupnya dengan witir ya. Nah, dan jelas ya, bila fajar terbit itu nggak ada lagi sholat witir ya. Jadi batasnya adalah masuknya waktu subuh ya. Nah, dalilnya masuk, batasannya adalah masuknya waktu subuh. Dan di sini disebutkan ya, bahwasanya sholat witir di akhir malam itu lebih utama daripada di awal malam ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan. Baik, itu terkait dengan sholat witir, waktunya. Ya, kemudian terkait dengan tata cara sholat witir dan juga jumlah rakaatnya dibahas di pembahasan yang keenam.
ya, di mana salat witir itu minimalnya 1 rakaat, ya, sebagaimana disebutkan al-witru rakaatan min akhiril lail. Nah, salat witir itu 1 rakaat di akhir malam, ya. Dan juga hadis lainnya, ya, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dia sholat 1 rakaat, ya, mengganjilkan untuk sholat yang telah dilakukannya, ya. Nah, jadi 1 rakaat. Kemudian juga boleh 3 rakaat, ya, sebagaimana hadis juga dari uh, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam itu 4 rakaat, ya. Kemudian disebutkan betapa bagus dan lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kemudian sholat 4 rakaat, betapa baiknya, bagusnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4-4. Kemudian selanjutnya sholat 3 rakaat, sholat witir. Ya. Jadi boleh 3 rakaat. Dan sholat witir 3 rakaat ini juga boleh dilakukan dengan 2 salam. Ya, boleh dilakukan dengan 2 salam. Jadi ini masalah khilafi, ya. Ada yang 1 salam, ada yang 2 salam, itu nggak apa-apa. Ya, 2 salam, itu maksudnya dia di rakaat kedua salam, kemudian dia bangkit lagi 1 rakaat, salam lagi, dan itu apa namanya, ada dasarnya, ya. Di keduanya itu boleh dilakukan, ya, boleh dengan 2 salam, boleh dengan 1 salam, ya. Jadi boleh keduanya, dan itu ada dasarnya dari Nabi SAW atau dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Nah, akan tetapi di sini juga disebutkan, ya, bahwasannya sholat witir itu apa namanya, tidak dilakukan dengan 2 tasyahud, ya, untuk membedakannya dengan sholat maghrib, ya. Eh, Sholat witir itu tidak dilakukan dengan 2 tasyahud, ya, tasyahud awal, tasyahud akhir enggak, tapi 1 tasyahud, ya, di rakaat yang kedua salam, atau di rakaat langsung 3 rakaat baru salam, ya, untuk membedakannya dengan sholat maghrib, ya. Dan juga boleh juga, ya, witir itu dengan melaksanakannya 5 atau 7 rakaat, boleh, ya, tanpa duduk tahiyat, ya, kecuali di rakaat akhir, sebagaimana di rakaat 3 rakaat tadi sama, di 5 atau di 7 juga nggak ada duduk tahiyat, kecuali tahiyatul akhir di rakaat yang kelimanya atau di rakaat yang ketujuhnya, ya. Nah, dan itu semua ada dalilnya, ya. 5 rakaat langsung, 7 rakaat langsung, itu semua ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang penting jumlahnya ganjil, ya. Nah, kemudian pembahasan yang ketujuh, waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, sebagian tadi ada disebutkan, ya, di sana adalah sholat sunnah muqayyad dan ada sholat sunnah yang mutlak. Nah, dan di sini ada waktu. Sholat sunnah mutlak kan bebas dilakukan, ya, nggak terikat dengan waktu, sebanyak-banyaknya juga bisa dilakukan, ya. Nah, tapi di sana untuk sholat sunnah mutlak ada waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah waktu tersebut, ya. Nah, di sini terbitnya matahari, ya, karena Nabi SAW bersabda, sholat ba'da sholatil fajri hatta tatlu syams, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ya. Nah, ini yang pertama, sholat subuh sama matahari terbit. Kemudian yang kedua, ini banyak orang yang salah di sini, ya. Ini adalah waktu yang terlarang juga. Sebagian kan menyebutkan waktu terlarang ada 3, ya, tapi sebenarnya rinciannya itu ada 5, ya. Dan waktu yang pertama dan kedua ini berdekatan, dan banyak orang yang kesalahan di waktu terlarang yang kedua yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Fikih Miyasar ini, yaitu dari terbitnya matahari sampai meninggi seukuran kadar tombak menurut pandangan mata, ya, kurang lebih 1 meter, ya. Kalau diasumsikan dengan ukuran jam, ya, ini kurang lebih 1/4 atau 1/3 jam, jadi antara 15 menitan lah, atau bisa juga sebagian ulama menyebutkan 10 menit itu sudah masuk, ya. Nah, setinggi itu. Nah,
di waktu tersebut ya sampai sekuran tombak tersebut sampai 10-15 menit dari waktu terbitnya itu nggak boleh melaksanakan sholat ya. Banyak orang salah ketika ngelihat waktu syuruk ya, waktu syuruk ya. Biasanya kan kalau di jam-jam masjid atau di jam digital masjid itu ada waktu syuruk ya. Ketika waktu syuruk apa namanya terbit, waktu syuruk itu terjadi ya, orang langsung berdiri melaksanakan sholat sunnah syuruk ya, dan ini salah ya. Jadi hendaknya dia menunggu idealnya itu 15 menitan ya, menunggu 15 menitan dari waktu syuruk baru dia boleh melaksanakan sholat sunnah ya. Ada sebagian ulama menyebutkan sholat sunnah syuruk, kemudian sebagian ulama yang lain menyebutkan itu sholat sunnah duha ya, sholat sunnah duha. Jadi sudah bisa masuk waktu sholat duha di waktu tersebut ya. Ada juga ya di jam digital masjid ya, sholat duha itu 30 sampai 40 menit dari waktu syuruk. Ya kalau secara dalil yang disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sholat syuruk itu ya sholat duha dan bisa dilaksanakan 15 menitan setelah syuruk, setelah matahari tepat terbit ya, tepat berada di ufuk. Nah, baik, jadi begitu ya. Waktu yang kedua ini waktu yang terlarang. Kemudian yang ketiga ini saat matahari tegak di atas kepala. Ya, matahari tepat di atas kepala hingga dia tergelincir ke arah barat. Ya, hingga sedikit tergelincir ke arah barat. Maksudnya adalah sudah masuk waktu zuhur, karena waktu zuhur itu kan adalah waktu zawal, istilahnya zawal itu maksudnya matahari tergelincir sedikit ke arah barat. Nah, itu sudah masuk waktu zuhur ya. Kalau ketika istiwa matahari tepat berada di atas, ya, itu waktu yang terlarang ya. Sebagian ulama menyebutkan ya waktu dari istiwa sampai masuk zawal itu sekitar 15 menitan. Maka 15 menitan sebelum zuhur itu waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah di waktu tersebut. Sholat sunnah mutlak tentunya ya. Kalau kita sholat sunnah mukoyat nggak apa-apa. Sholat sunnah mukoyat misalnya terikat dengan masjid ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid maka nggak apa-apa ya, nggak dibatasi dengan, nggak ada waktu larangannya ya. Nah, kemudian yang keempat di sini dari sholat asar sampai terbenamnya matahari, ya, dari sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi nggak boleh sholat sunnah setelah sholat asar, kecuali ya diriwayatkan Nabi SAW pernah sholat sunnah setelah asar dan itu bukan sholat sunnah ba'da asar ya, karena itu waktu yang terlarang. Nah, makan tapi itu sunnah riwayat Nabi SAW mengkodok ya, mengkodok sholat sunnah yang tertinggal. Jadi secara asalnya itu nggak ada sholat sunnah setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kemudian waktu yang kelima itu adalah bila matahari menjelang terbenam. Ya. Bila matahari menjelang terbenam, sama seperti tadi menjelang terbit, ini juga dengan menjelang terbenamnya. Ya. Sampai benar-benar terbenam. Ya. Dan di sini pun disebutkan ya diringkas jadi 3 waktu sebenarnya, sholat subuh sampai matahari naik setinggi tombak. Dan yang kedua ya saat orang berdiri siang hari tidak memiliki bayangan, jadi tepat di atas kepala istiwa sampai ya condong ke barat. Kemudian yang ketiga setelah sholat asar hingga matahari terbenam dengan sempurna ya, terbenam dengan sempurna. Kalau belum sempurna itu masih masuk waktu yang terlarang sebagaimana ketika terbitnya tadi ya. Nah, dan di antara hikmah larangan sholat di waktu-waktu tersebut ya, ada hikmahnya tentunya, di mana disebutkan bahwasanya orang-orang kafir menyembah matahari saat terbit dan terbenam. Ya, oleh karenanya syariat menginginkan untuk menyelisihi mereka orang-orang kafir. Ya. Nah, dan bisa tasyabuh, makanya kita dilarang tasyabuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian darinya ya. Kemudian juga saat matahari
terbit dan juga terbenam atau matahari terbit ya, terbit di antara dua tanduk setan sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Nah, nah, dan saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya ya. Dan kalau siang hari itu disebutkan dalam riwayat diantaranya adalah karena pada saat itu api neraka itu sedang dipanaskan, neraka jahanam itu sedang dipanaskan, sedang membara. Ya. Nah, dan kita mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sami'na wa ta'na, walaupun mungkin ya di otak di akal kita nggak sampai hikmah, nggak sampai mencerna tentang syariat tersebut ya kan, tapi kita didasari dengan atas dasar iman ya, bukan atas dasar akal. Dan SAW menyebutkan ketika matahari itu terpas neraka jahanam dipanaskan, maka kita beriman karena hadisnya hadis yang sahih. Kalau hadisnya sahih maka kita terima dan kita yakini, kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin mengucapkan sesuatu yang dusta, nggak mungkin mengikuti hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu atau syariat yang diriatkan atau diajarkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, uh, dan ya itu terkait dengan waktu-waktu ya. Kemudian juga di sini kemudian juga mengkodok qobliyah subuh itu sudah sholat subuh. Nah, kodok sunnah duhur itu sudah asar ini sebagaimana disebutkan tadi ya. Nah, dan lebih-lebih bila seorang menjamak zuhur dengan asar ya. Nah, demikian juga orang yang punya sebab ya seperti sholat jenazah atau masjid, sholat gerhana, maka itu dibolehkan di waktu yang terlarang tadi ya. eh, Apalagi mengkodok sholat-sholat fardu yang tertinggal itu lebih lebih di dianjur lebih apa lebih diperbolehkan lagi, bahkan diwajibkan untuk mengkodoknya ya. Nah, jadi itu ya terkait dengan waktu-waktu sholat yang terlarang ada 5 waktu, dan itu untuk sholat sunnah mutlak ya, adapun muqayyad dan ada sebabnya maka nggak tidak mengapa di antaranya mengkodok yang tertinggal. Nah, kemudian pembahasan yang keenam, sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Ya, tiga sujud ini, sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Ya. Nah, kita mulai dari pembahasan tentang sujud sahwi terlebih dahulu. Ya, di sini pensyariatan dan juga sebab-sebabnya. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat, yang fungsinya adalah untuk menambah kekurangan ataupun kelebihan ataupun keraguan dalam sholat. Ya, jadi sejauh itu disebabkan karena kekurangan, kelebihan ataupun keraguan dalam sholat. Ya, dan ini disyariatkan sebagaimana Nabi SAW menunjukkan idana sa'adukum faliyasjud sajadatain. Apabila salah seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya, maka hendaknya dia sujud sebanyak 2 kali. Ya. Nah, dan di sini apa namanya ijma para ulama ya tentang pensyariatan sujud sahwi ini. Jadi nggak ada yang mengingkari tentang syariat sujud sahwi. Ya. Dan ada 3 subnya tadi, kelebihan, kekurangan, dan juga keraguan. Kemudian pembahasan yang kedua, kapan diwajibkan sujud sahwi? Kapan seorang itu diwajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi? Nah, sini disebutkan ya sebabnya. Yang pertama, apabila seorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat, ya misalnya dia menambah ruku, sujud, menambah berdirinya atau duduknya, ya. Dan di sini disebutkan sekalipun durasinya diasumsikan ya seukuran lama duduk istirahat. Ya. Nah, dan itu berarti menambah, dan dia wajib untuk melaksanakan sujud sahwi. Dan di sini sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Nah, Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami 5 rakaat ya. Setelah selesai para sahabat apa namanya gusar, eh, riuh gitu ya, gaduh ya. Dan Nabi SAW pun heran ya, Nabi SAW bertanya eh, apa namanya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW apakah ditambah rakaat sholat ya. Mereka pikir itu syariat ya, tapi pada asalnya hakikatnya
bukan ditambah, melainkan Nabi SAW lupa sehingga menambah jumlah rakaat sholat, ya. Nah, dan dari situ Rasulullah SAW pun sujud, ya, sebanyak 2 kali, ya, sujud sebanyak 2 kali yang namanya sujud sahwi, ya. Nah, dan di sini disebutkan, ya, bila tambahan dalam sholat diketahuinya saat sholat berlangsung, maka dia wajib duduk saat mengingatnya, ya, maka dia wajib duduk saat mengingatnya, jadi langsung duduk, ya, sekalipun saat dia rukuk, ya, langsung langsung duduk, ya. Nah, karena seandainya dia melanjutkan, ya, kelebihan rokatnya itu, dia tambah lagi dengan kelebihan i'tidal, dia tambah lagi dengan kelebihan sujud, dia tambah lagi dengan kelebihan duduk di antara 2 sujud dan seterusnya, yaitu maka semakin apa namanya menambah lagi sesuatu dalam sholat dengan kesengajaan, dan ini dilarang, ya. Jadi begitu dia ingat bahwasanya dia kelebihan, maka dia langsung duduk, ya. Kemudian yang kedua, atau mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna, ya. Dan di sini disebutkan Rasulullah mengucapkan salam pada rakaat ketiga dari sholat asar, ya. Nabi SAW sholat asarnya 3 rakaat, kekurangan 1 rakaat, ya, karena lupa, ya. Bahkan Nabi SAW sudah masuk ke rumahnya, ya. Kemudian ada yang namanya Dzuliyadain, sahabat Nabi SAW yang punya lakop sebagai Dzuliyadain, ya. Itu bertanya kepada Nabi SAW, apakah sholat asar tadi dikosor, ya. Maka Nabi SAW pun keluar dalam keadaan gusar, ya. Lalu beliau sholat lagi 1 rakaat yang tertinggal, kemudian beliau mengucapkan salam, ya. Kemudian beliau setelahnya sujud sahwi 2 kali, kemudian beliau salam, ya. Nah, jadi Nabi SAW pernah kelebihan, pernah kekurangan rakaat dalam sholatnya, dan Nabi SAW sujud sahwi, ya. Kemudian yang ketiga, ini apabila melakukan kesalahan bacaan yang mungkin dapat mengubah maknanya, ya, karena dia lupa, ya, bukan karena dia sengaja. Kalau sengaja jelas itu membatalkan sholat, ya. Nah, dan ketika dia lupa maka dia sujud sujud sahwi juga, ya, karena sahwun itu artinya lupa, ya. Kemudian yang keempat, meninggalkan sholat, uh, meninggalkan salah satu dari wajibatus sholat, ya. Nah, di pembahasan tentang sholat sudah kita bahas tentang wajibatus sholat, hal-hal yang wajib dilaksanakan, ya, ketika sholat, ya. Beda rukun, beda wajibatus sholat. Nah, kalau rukun ditinggalkan nggak bisa, harus dijalankan. Kalau wajibatus sholat maka dia apa namanya nggak harus mengulang, tapi dia harus melaksanakan sujud sahwi, ya. Dan di sini disebutkan, ya, bahwasanya dalam hadis dari Ibnu Buhainah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terluput dari duduk tasyahud awal, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam enggak tasyahud awal. Uh, Kemudian setelah selesai sholat dan kami menunggu salamnya, maka beliau pun bertakbir sebelum salam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat bahwasanya tadi belum tasyahud awal, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengulang tasyahud awalnya, ya. Beliau takbir sebelum salam, sujud 2 kali, ya. Nah, kemudian salam, ya, sujud sujud sahwi, ya. Jadi meninggalkan salah satu dari wajibatus sholat, dan tasyahud awal ini termasuk wajibatus sholat, bukan termasuk rukun, ya. Nah, begitu pula wajibatus sholat yang lainnya, ya, dikiaskan dengan tasyahud awal tadi. Kemudian yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat, sehingga yang bersangkutan dia nggak tahu persis berapa rakaatnya dia sholat. Ini sering terjadi, ya, karena seorang sholat ini digoda oleh setan, digoda oleh iblis, sampai pikirannya kemana-mana, baru sadar dan dia lupa berapa jumlah rakaat yang sudah dia lakukan, ya. Nah, dan ketika seperti ini bimbang jumlah rakaatnya, maka dia wajib untuk melaksanakan sujud sahwi, ya. Nah, jadi dia tambal tadi
keraguan-raguannya, kalau dia bingung antara jumlah rakaat yang sedikit dengan yang banyak, ya, dan dia nggak menemukan, nggak yakin sampai di akhir mau salam, maka dia apa namanya, membangun keyakinannya atas dasar yang paling sedikit, ya, antara dia sudah 3 atau 4, maka dia pilih, oh tadi baru 3 rakaat, jadi menambah, dan kemudian dia melaksanakan sujud sujud sahwi, ya. Nah, dan ini disebutkan hadisnya dalam uh, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, dan di sini, ya, para ulama juga mengklasifikasikan, ya, terkait dengan lupa ketika sholat, bingung jumlah rokaatnya, ya. Jadi yang pertama, apabila keraguannya itu tanpa ada tarjih, sampai akhir dia nggak bisa memutuskan, mengingat, memilih mana yang benar, untuk salah satu dari dua kemungkinan, ya, maka dalam kondisi ini dia mengambil rakaat yang lebih sedikit dan mendasarkan sholatnya dengan jumlah rakaat yang sedikit, lalu melaksanakan sujud sahwi, ya. Ini ada dalilnya. Kemudian yang kedua, ya, bila dia memiliki dugaan kuat, ya, akhirnya dia sadar betul jumlah rakaatnya berapa, ya, sebelumnya dia lupa, ya, dan dia mampu mentarjih, ya, menyatakan yang mana yang lebih kuat, salah satu dari kemungkinan yang dia pikirkan, dia rasakan, maka hendaknya dia mengamalkan apa yang diyakininya tersebut, ya, dan dia membangun sholatnya atas dasar tersebut, lalu dia tetap melaksanakan sujud sahwi, ya, karena dia sempat ragu, sempat bimbang, sempat lupa tadi, ya. Nah, dan di sini disebutkan kalau yang demikian, maka dia, kalau dia bisa menentukan, ya, maka dia sujud sahwinya 2 kali setelah salam. Nah, dan di sini pembahasan yang ketiga, kapan sujud sahwi itu disunahkan? Ya, kapan disunahkan? Jadi sunahkan sujud sahwi bila orang yang salat mengucapkan zikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa, ya. Seperti dia membaca Al-Quran saat ruku dan juga sujud, ya, atau membaca tasyahud saat berdiri dengan mengucapkan zikir yang disyariatkan pada posisi tersebut, ya, atau dia bisa membaca Al-Fatihah pada waktu ruku dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Adzim, ya, uh, yang demikian maka dia disunahkan untuk apa namanya, melaksanakan sujud sahwi, ya, ketika seorang mengucapkan zikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena dia lupa, ya. Nah, adapun kalau dia sujud kemudian membaca doa yang diambil dari Al-Quran, tidak mengapa karena bukan termasuk niatnya membaca Al-Quran, tapi membaca doa. Nah, dan doa itu yang paling utama adalah doa yang ma'thurat, ya. Ada asarnya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Nah, kemudian bagian pembahasan yang keempat, tempat dan tata cara sujud sahwi, ya. Nah, untuk tempat sujud sahwi, ya, sebagaimana hadis-hadis yang telah disebutkan, maka tempatnya itu ada dua bagian. Bagian yang pertama disyariatkan sujud sahwi sebelum salam, ya. Sebelum salam, dia selesai dari tasyahud akhir, sebelum salam dia sujud 2 kali sujud, ya, kemudian dia salam setelahnya, ya. Kemudian bagian yang kedua itu disyariatkannya sujud sahwi sudah salam, ya, dia salam kemudian dia sujud sahwi, ya. Nah, dan di situ, ya, di sini disebutkan, ya, sebagian ulama, ya, mengatakan bahwasanya orang yang sholat itu diberi pilihan, ya. Boleh dia melakukannya sujudnya sebelum salam, dan kalau dia mau juga boleh dia melakukan sujudnya sesudahnya, ya, walaupun ada khilafiyah tentunya di sini, ya, ada yang kemudian berpendapat uh, sujud sebelum salam ini kalau yang demikian, sujud sudah salam kalau yang demikian, tapi di sini penulis menyebutkan dari perkataan-perkataan para ulama, pendapat yang lebih rojih menurutnya, yaitu bebas, ya, boleh sebelum salam dan boleh sudah salam. Nah, walaupun di antara disebutkan dinukilkan dari Az-Zuhri yang paling akhir adalah sujud sebelum salam, ya. Nah, yang apa namanya, sujud sebelum salam itu yang paling banyak dilakukan, ya.
Nah, adapun sujud sudah salam biasanya kalau dia kekurangan kurangan rakaat ya. Nah, kemudian tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi itu dua kali sujud ya seperti sujud orang sholat. Kemudian bertakbir juga saat hendak sujud dan juga saat bangun dari sujudnya ya, kemudian dia mengucapkan salam ya. Dan adapun bacaannya apa namanya tidak disyariatkan bacaan tertentu ya, bisa juga membaca bacaan yang dibaca ketika sujud. Eh, Walaupun ada juga ulama yang eh, apa namanya mengajarkan dikir tertentu ya, dan antaranya dari kitab-kitab Syafi'iyah ya, menyebutkan tentang dikir tertentu yang dibaca ketika sujud, tapi yang paling benar tidak ada bacaan khusus yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang melaksanakan sujud sahwi. Ya. Nah, itu sujud sahwi, kemudian sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Untuk sujud tilawah, maksudnya ini adalah sujud yang disyariatkan saat seorang membaca atau mendengarkan ayat yang di dalamnya ada ayat-ayat sajadah. Ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sujud ketika sampai pada sujud ayat-ayat yang sajadah. Dan ayat sajadah ini di Mushaf Al-Quran Madinah, standar Madinah, itu ditandai dengan bentuk sajadah. Ada berapa tempat di dalam Al-Quran. Nah, dan sujud ini hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Ya. Nah, dan kemudian disebutkan di sini ya bahwasanya sujud tilawah disyariatkan baik yang membaca ataupun yang mendengar ya ketika sampai kepada ayat-ayat sajadah. Nah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud dan juga para sahabat pun mengikuti ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dan di sini disebutkan dalam riwayat ya Aisyah apa namanya eh, Abu Rafi radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan salat bersama Abu Hurairah, eh, lalu dia membaca surah Al-Insyiqaq ya. Dan surah Al-Insyiqaq ini ada ayat sajadahnya ya. Nah, uh, kemudian periwayatnya Abu Rafi ini ya, tabiin ya, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, sujud ketika membaca surah Al-Insyiqaq ya. Di ayat Al-Insyiqaq ya. Di situ ada ayat-ayat sajadah ya. Nah, wa idza quri'a al-Qur'anu la yasjudun. Nah, di ayat surah Al-Insyiqaq. Nah, dan di sini disebutkan ya, bila pembacanya nggak sujud maka pendengar pun nggak sujud ya. Terutama di sholat ya. Kalau imamnya nggak sujud, sujud tilawah, maka makmumnya nggak perlu sujud tilawah. Ya. Nah, kemudian keutamaan sujud tilawah jelas sebutkan dalam hadis ya, bila manusia membaca ayat sajadah lalu dia bersujud maka setan menjauhkan diri sambil menangis ya, celaka. Dulu iblis mereka diperintahkan untuk sujud ya, akan tapi nggak mau sujud ya. Nah, dan tempatnya di neraka. Nah, sedangkan orang Muslim ya, mendengar ayat sajadah, perintahkan sujud di situ, mereka pun sujud. Nah, dan itu keutamaan. Kemudian sifat dan tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah itu bersujud satu kali dan bertakbir saat sujud dan juga salam. Ya, mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya. Walaupun juga ada bacaan yang lainnya yang juga di apa namanya diajarkan ya. Baca bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli bisa ya.
Dan juga boleh juga mengucapkan sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, membuka pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Nah, itu juga boleh ya, jadi bebas membaca dzikir yang mana ketika sujud tilawah, nggak harus sajadah wajhiyah ya. Bisa juga subhanallahil a'la seperti sujud pada umumnya. Ya, dan di sini disebutkan tempat-tempat sujud tilawah itu ada 15 dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bisa dilihat ayat-ayatnya, surah Maryam, Al-Hajj dan seterusnya ya, surah Al-Insyiqaq tadi ini yang disebutkan dalam hadis. Kemudian di surah Al-Alaq juga ada. Ya, jadi kalau imamnya sujud, maka kita ikut sujud. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, maka nggak usah sujud tilawah. Nah, kemudian pembahasan yang keenam, sujud syukur. Ya, tadi sudah sujud sahwi, sujud tilawah, kemudian yang ketiga ini sujud syukur. Ya, sujud uh, seorang ketika mendapatkan nikmat ataupun dia dijauhkan dari musibah, ya, ataupun dia mendapat kabar gembira, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam rangka tiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi ya. Nah, dan dalam sujud syukur ini tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat ya, walaupun yang lebih utamanya itu menghadap kiblat. Ya, dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila mendapatkan suatu perkara yang membahagiakan atau kabar gembira, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyungkur sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dinamakan dengan sujud syukur. Ya. Nah, dan tata caranya sama seperti sujud tilawah ya. Begitu pula bacaannya sama seperti pada sujud tilawah. Nah, kemudian alhamdulillah selesai bab yang ke-6, kita masuk ke bab yang ke-7 yaitu sholat jamaah. Nah, sholat jamaah. Untuk sholat jamaah sendiri ya, pembahasan itu ada poin yang pertama, keutamaan dan juga hukumnya. Ya. Nah, jadi keutamaan sholat berjamaah begitu banyak, dan dia diantara adalah salah satu syiar Islam yang sangat agung ya. Dan para kaum muslimin sepakat menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu bagi laki-laki itu adalah salah satu ketaatan yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi umat ini untuk berkumpul di waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu sholat 5 waktu ya. Kemudian ada juga waktu sholat Jumat, dua sholat Id, dan juga sholat kusuf untuk berkumpul sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ada sholat berjamaah, ada yang sholat wajib dan juga ada yang sholat sunnah ya. Nah, dan hikmah secara sosialnya juga ya, bahwasanya sholat jamaah ini berkumpulnya kaum muslimin ya, menjalin hubungan, kemudian memperkuat persaudaraan, saling mengetahui kabar satu sama lainnya, mengetahui kabar kaum muslimin yang lainnya. Nah, dan itu keutamaan besar yang bisa didapatkan dengan berkumpul bersama dengan dalam momentum tadi ibadah sholat berjamaah, yang biasanya egosentris atau dia suka menyendiri, tapi karena dengan sholat berjamaah ini dianjurkan, disyariatkan, banyak sekali keutamaan yang bisa didapatkan baik secara ukhrawi ataupun duniawi ya. Secara duniawi misalnya orang dengan berkumpul di masjid itu semakin kuat relasinya. Berapa banyak orang yang kemudian saling membantu masalah pekerjaan, meringankan beban kerja, apa, tolong menolong, itu berangkat dari apa namanya, muamalah di masjid ya, saling tolong menolong di masjid. Jadi kaum muslimin itu bisa saling mengetahui dan saling membantu itu melalui momentum berkumpul bersama di masjid tadi ya. Dan Nabi SAW mendorong umatnya untuk sholat berjamaah di masjid ya. Nah, bahkan keutamaannya sebagaimana disebutkan ya dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya sholatul jamaah abdul min sholatil fanni min sholati al-fadhi, yakni al-fard bisa bain wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat yang dilaksanakan dengan sendiri, yaitu 27 derajat. Dan ini motivasi tentunya untuk
mendorong untuk melaksanakan sholat jamaah. Siapa yang betapa ruginya seorang yang ketinggalan 27 derajat, ya, harusnya bisa dapat 27, dia cuma dapat satu, betapa ruginya, ya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis, ya, seorang laki-laki berjamaah dilipat gandakan dari sholat yang dia di rumahnya dan juga di pasarnya sebanyak 25 kali lipat, ya. Bagian riwayat 25 kali lipat, ya. Kemudian hukum sholat berjamaah. Nah, hukum sholat berjamaah, ya, ini menurut penulis madhab juga itu ada hukumnya wajib untuk sholat 5 waktu, ya. Dan kewajibannya ini ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa idza kunta fihim faqamta lahum shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Di sini dalil tentang apa namanya uh, sholat khauf, ya, sholat khauf yang dilaksanakan secara berjamaah, sholat dalam keadaan takut yang nanti akan dibahas juga. Nah, kalau dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, dalam keadaan ketakutan aja dianjurkan, ya, disyariatkan, sebagaimana surah Nisa ayat 102 ini ayat yang panjang menceritakan tentang tata cara sholat khauf. Itu dianjurkan, ditekankan, diperintahkan untuk berjamaah, ya. Maka bagaimana dengan keadaan yang tenang, keadaan seorang yang tidak dalam genting, tidak dalam keadaan takut, itu hukumnya wajib. Makanya para ulama menyimpulkan hukumnya wajib, ya. Ya, jadi kita mengambil pendapat yang hukum sholat berjamaah di masjid itu adalah wajib bagi lelaki, ya, sebagaimana dalil yang apa namanya menyiratkan tentang wajibnya melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya. Dan di sini disebutkan, ya, dalam hadis juga dari hadis Abu Hurairah, sholat yang paling berat bagi munafik itu Isya dan subuh. Seandainya tahu pahala keduanya datang walaupun dengan merangkak, ya. Dan di sini syahidnya, ya, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan seorang itu mendirikan sholat, ya, jadi imam sholat. Kemudian Nabi SAW apa namanya, maksudnya sholatnya didirikan, mengumandangkan, kemudian Nabi SAW memerintahkan seorang sholat menjadi imam, dan Nabi SAW kemudian ingin pergi bersama beberapa orang, bawa beberapa ikat kayu bakar, eh, kemudian membakar rumah orang-orang yang dia nggak melaksanakan atau nggak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ini menunjukkan penekanan, ancaman, intimidasi dari Rasulullah SAW bagi mereka yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Dan di sini para ulama menyimpulkan tentang wajibnya, ya, mengambil dalil tentang wajibnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya, sampai Rasulullah SAW mau membakar itu rumah orang yang nggak mau, ya. Nah, dan di sini disebutkan, ya, kesimpulannya tentang wajibnya. Yang pertama, menyifati orang-orang berpaling dari berjamaah itu dengan sifat kemunafikan, ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW berniat menghukum mereka atas ketidakhadiran mereka, kealpaan mereka dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Nah, kalau seandainya nggak wajib, tentu Nabi SAW nggak sampai sebegitunya, gitu, ya. Nah, kemudian juga di sini disebutkan, ya, Nabi SAW mewajibkan seorang yang minta uzur untuk melaksanakan sholat di rumah, padahal laki-lakinya itu buta, ya. Kemudian juga dia tidak ada yang menuntun, kemudian dia minta izin sholat di rumah, tapi Nabi SAW malah bertanya kepadanya atas mau nida, kamu dengar panggilan adzan? Qala na'am, dia berkata iya. Waqala Nabi SAW ajib la ajidula karukhsah. Maka jawablah seruan, penuhilah, datangilah masjid, sholat berjamaahlah, ya, aku nggak lihat ada keringanan bagimu, ya, karena buta masih bisa mendengar adzan, masih bisa melangkah, ya. Maka dia tetap diwajibkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholatnya di masjid, ya. Jadi nggak ada alasan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat di rumahnya, ya, meninggalkan sholat jamaah, ya. Nah, dan di sini juga disebutkan, ya, bahwasanya sholat berjamaah wajibnya atas kaum laki-laki, bukan atas wanita, dan juga bukan atas anak-anak yang belum
belum dewasa. Bahkan bagi wanita itu wabuyutuhunna khairun lahun. Nah, rumah bagi kaum wanita untuk melaksanakan sholat jauh lebih utama dibandingkan dengan di luar atau di masjid. Karena wanita itu sejatinya adalah aurat dan tidak dijaga, sumber fitnah bagi kaum laki-laki, maka yang paling baik itu adalah berdiam berdiam sholat di rumahnya, tidak di masjid, ya. Walaupun nggak terlarang bagi wanita untuk hadir sholat berjamaah di masjid selama mereka tidak melanggar aturan syar'i seperti membuka aurat, ya, dan juga dia tidak menimbulkan fitnah. Dan bagi yang sudah bersuami maka harus atas izin dari suaminya, ya. Nah, eh, kemudian sini disebutkan barang siapa meninggalkan sholat berjamaah, lakukan sholat sendiri tanpa udzur, itu sholatnya tetap sah, ya, namun dia meninggalkan sesuatu yang wajib dan mendapatkan dosa karena meninggalkan sesuatu yang wajibnya. Jadi sholatnya tetap sah. Nah, dan ini pendapat yang kuat dari penulis terkait dengan hukum sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Kemudian pembahasan yang kedua, bila seorang laki laki dia sudah sholat, maka apakah wajib baginya mengulang sholat tersebut secara berjamaah? Nah, di sini disebutkan nggak wajib, ya, mengulangi berjamaah, kan, tapi dia disunahkan saja, ya. Sudah sholat berjamaah tadi sebelumnya, maka dia disunahkan untuk mengulangi lagi sholatnya, tapi bukan mengulangi sholat wajibnya, tapi dihitung sebagai sholat sunnah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bernilai sunnah baginya. Dia sholat 2 kali, dan yang pertama dihitung wajib, yang kedua dihitung sebagai sholat. Nah, dan pembahasan yang ketiga, jumlah minimal yang sah untuk sholat berjamaah. Ya. Minimal jamaah itu adalah 2 orang tanpa ada perbedaan kilat, satu imam, satu makmum, ya, untuk jamaah. Ya. Kemudian pembahasan yang keempat, yaitu dengan apa sholat berjamaah itu didapatkan. Ya. Seorang itu mendapatkan sholat jamaah. Didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya. Ya. Dan barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam tanpa keraguan, ya, sempat dia memang tumaninah, nggak keraguan ketika dia rukuk baru kemudian pas juga imamnya, berarti itu ragu-ragu. Nah, ketika dia dapat itu, ya, maka dia mendapatkan 1 rakaat, ya, 1 rakaat eh, sholat jamaahnya. Ya. Nah, eh, kemudian pembahasan yang kelima, siapa saja yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah karena ada udurnya. Ya. Jadi yang pertama, seorang yang sakit, ya, kemudian dia sulit untuk pergi sholat berjamaah, maka dia nggak apa-apa, ya, meninggalkan sholat jamaah karena dia ada udur. Ya. Nah, tentu Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, orang yang menahan 2 hajat, ya, buang air BAK, BAB, ya. Juga orang yang lapar sementara makanan itu sudah terhidangkan, ya. Yang sebagaimana dalam hadis, la sholat tabi hadratit ta'am, nggak ada sholat di saat makanan telah dihidangkan, ya. Maksudnya dia ada apa namanya kepingin, ya, maka selesaikan dulu hajatnya. Walahuwa yudafi'u al-akhbatain, dan dia juga tidak sedang menahan 2 buang hajatnya, ya, BAK, BAB, nggak lagi menahan kencing, nggak lagi menahan buang air besar. Kemudian yang ketiga, orang yang mempunyai sesuatu yang hilang, yang mana dia mengharapkan untuk menemukannya, atau dia takut hilang hartanya, atau makanan pokoknya, atau ada bahaya yang menimpa makanannya, ya. Dan di sini disebutkan man sami'an nida falam yamna'u min ittibaihi udzur. Barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu tidak ada suatu udzur untuk menyegahnya mengikutinya menghadiri salat berjamaah. Kemudian ditanya, qalu wa mal udzur ya Rasulullah, apa udzur itu ya Rasulullah? Qala khaufun aw marad lam yaqbal Allah taala min salat allati shalla, ya. Bahkan di sini disebutkan, ya, kalau bukan karena rasa ketakutan
atau karena sakit, maka Allah Ta'ala nggak akan menerima darinya sholat yang dilakukannya. Ya, ini apa namanya, eh, penekanan sekali ya, walaupun hadisnya di sini adalah hadis yang doif ya. Nah, dan hadis yang benarnya yang disebutkan di sini, man sami'a nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin, barang siapa mendengar azan lalu tidak mendatanginya maka tidak ada sholat baginya kecuali karena ada udurnya ya. Nah, kemudian yang keempat, terjadinya gangguan disebabkan karena turunnya hujan, ya, ataupun ada lumpur, salju, hujan salju, angin kencang, atau malam yang sangat dingin, ya, ini nggak apa-apa, ya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, karena Rasulullah SAW ya'muru bi'adzin, idza kan lailatul baridah, adatu matorin yakul ala sallu fi rihalikum. Nah, Nabi SAW menyebutkan sallu fi rihalikum wa sallu fi rihal. Nah, Rasulullah SAW menitahkan seorang muadzin ketika malam sangat dingin, ya, di adanya mengucapkan sallu fi rihal, sallu fi rihal atau sallu fi rihalikum. Saudara kalian di rumah-rumah kalian. Ya, jadi nggak apa. Kemudian yang kelima, terjadinya musibah atau kesengsaraan, kesusahan karena imamnya memanjangkan sholat ya. Dan ini makanya makruh hukumnya bagi imam memanjangkan sholatnya, bacaannya ketika makmumnya nggak siap. Nah, ini terjadi sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya. Nah, kejadian suatu hari Mu'adz bin Jabal mengimami sholat Isya dengan bacaan yang panjang, kemudian ada sahabat yang keluar dari jamaah meninggalkan sholat jamaah, kemudian apa namanya, Mu'adz bin Jabal apa namanya, menyidangnya ya, akan tapi kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah SAW, dan pemuda tersebut, orang tersebut mengungkapkan alasannya karena nggak kuat dengan bacaan Mu'adz yang panjang, memberatkan, apalagi paginya siangnya dia bekerja. Dan Nabi SAW pun menegur Mu'adz bin Jabal ya, menegur Mu'adz bin Jabal dan membenarkan laki-laki tersebut ya, jadi nggak apa-apa. Kemudian yang keenam, takut tertinggal orang rekan-rekan dalam perjalanan, itu nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketujuh, takut kerabatnya mati sementara dia tidak hadir mendampinginya ya, misalnya seorang itu lagi sakaratul maut sedangkan dia mentalkin, maka diberi udzur untuk meninggalkan sholat jamaah ketika itu ya. Kemudian yang ketujuh, takut kerabat yang ke delapan, ini dibuntuti seorang penagih utang, debt collector ya, dan dia tidak memiliki sesuatu untuk melunasinya, maka dia bisa meninggalkan sholat jamaah karena uh, dia terganggu dengan tagihan dari pemilik hutang yang membuntutinya tersebut, itu nggak mengapa. Nah, kemudian bagian yang keenam, ini mengulang sholat berjamaah di satu masjid. Nah, di sini mungkin ada uh, pendapat perbedaan, ada perbedaan pendapat ya, bagaimana melaksanakan sholat berjamaah di satu masjid ya. Saya sebutkan ya, bila sebagian jamaah terlambat menghadiri sholat di masjid bersama tetap dan sudah ketinggalan sholat, maka sah bila mereka sholat di masjid yang sama dengan berjamaah ini di gelombang yang kedua. Ini nggak mengapa. Walaupun ada ulama yang menyebutkan hukumnya makruh untuk mendirikan atau larangan untuk mendirikan jamaah dua apa namanya, gelombang yang kedua jamaah di satu masjid ya. Tapi yang benar itu nggak mengapa, dan dalilnya jelas ya tentang seorang yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama dengan seorang yang tertinggal dalam sholat ya, dan itu di satu masjid, jadi nggak apa-apa. Nah, apalagi di sini juga disebutkan masjidnya itu adalah masjid yang ada di pasar atau ada di jalan, seorang lalu lalang ya, bergelombang itu nggak mengapa ya. Dan di sini disebutkan ya, larangannya tersebut lain halnya ya bila dalam satu masjid itu adalah sholat berjamaah dan itu secara terus menerus dan selalu demikian ya, padahal bisa dilaksanakan dengan satu kali
ya, bukan karena udah yang sebutkan tadi sebelumnya, menjadikan kebiasaan, dan ini nggak boleh. Jelas dapat memecah belah kaum muslimin, ya, saat dia maunya berjamaah dengan imam yang kedua, yang satu dengan imam yang pertama, ini nggak boleh, ya. Nah, itu larangannya, ya, syariatnya untuk tidak sampai memecah belah kaum muslimin, ya. Kemudian bagian yang ketujuh, hukum sholat sunnah bila iqomah untuk sholat wajib itu telah dikumandangkan, ya. Bila muadzin itu sudah beriqomat untuk sholat fardu, maka nggak boleh seorang pun melaksanakan sholat sunnah. Jadi kalau dia sholat sunnah sekiranya masih jauh dari salah, maka dia batalkan, ya. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Kalau sudah dikumahkan, maka nggak ada sholat kecuali sholat yang fardu. Ya. Nah, dan disebutkan, ya, dalil-dalilnya diantaranya Nabi SAW menegur seorang yang sholat setelah iqomah dikumandangkan dia masih melaksanakan sholatnya, sholat sunnahnya. Nabi SAW menegurkan, atau sholat sebar abaan, kamu sholat subuh 4 rakaat kah, ya, kok sudah iqomah tapi masih tetap nyambung sholatnya, ya. Jadi yang benar diputus sholatnya kemudian ikut bergabung dengan sholat berjamaah dengan imam, ya. Nah, tapi kalau dia sudah dekat dengan salam maka dia sempurnakan dulu, ya, salamnya, ya, dan dia nggak sampai tertinggal takbiratul ihram karena biasanya kan masih ada jeda waktu dari iqomah sampai imam meluruskan saf sholat. Baik, selesai bab yang ketujuh, kita masuk ke bab yang kedelapan, hukum-hukum imamah menjadi imam dalam sholat. Nah, kita agak percepat, ya, karena waktu yang terbatas. Nah, untuk imam, siapa yang paling berhak menjadi imam? Ya, siapa yang paling berhak menjadi imam? Dan di sini disebutkan yang paling berhak menjadi imam itu yang paling bagus bacaannya terhadap kitabullah. Ya, kalau bacaannya sama, maka yang paling mengetahui perkara sunnah. Kalau sama juga, maka yang paling dulu hijrahnya. Kalau juga sama waktu hijrahnya, maka yang paling dulu masuk masuk ke dalam Islam. Ya. Nah, jadi benar-benar diatur dalam Islam, tidak sembarangan seorang bisa jadi imam. Ya. Ada syariatnya yang harus yang paling tinggi ke yang tinggi. Nah, tinggi keilmuannya terutama. Nah, jadi yang paling bagus bacaannya yang pertama, ya. Kemudian yang paling bagus bacaannya, eh, kalau ada yang hampir serupa, satu lebih bagus, tapi satunya bagus, tapi kurang bagus, tapi yang kurang bagus ini lebih paham fikih sholat dibandingkan yang pertama, ya dia kurang paham, walaupun bacanya bagus, maka tetap diutamakan yang kedua tadi. Ya. Karena lebih paham masalah fikih sholat dibanding yang kedua, walaupun bacanya bagus, tapi dia kurang paham fikih sholat. Ya. Jadi di sini yang kedua juga yang lebih fakih dan juga yang mengerti sunnah, ya. Dan yang ketiga yang paling berhijrah, tadi sudah disebutkan. Yang keempat paling masuk Islam, dan yang kelima yang paling paling tua, ya. Bila sama semua di atasnya maka didahulukan yang paling tua. Jelas, ya. Nah, kemudian kalau seandainya juga eh, sama, tetap sama juga, ya, umurnya sama juga, maka diundi eh, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Kemudian juga di sini disebutkan bahwasanya tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Di sini disebutkan la yu'minu ar-rajula la uh, ya ummanna ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Ya, jangan seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan pada daerah kekuasaannya. Paling berhak berarti memang ahlul qaryahnya, ya, ya, yang tuan rumahnya dibandingkan dengan tamu. Kemudian juga penguasa itu lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, orang yang haram menjadi imam. Yang pertama tentu wanita itu nggak boleh mengimami laki-laki, jelas, ya. Walaupun di sana ada kampus Islam, tapi pendapatnya bolehkan wanita menjadi imam sholat ketika wanitanya lebih baik dalam bacaan dibandingkan dengan
laki-lakinya. Maka disebutkan wanitanya hafizah, hafal Quran 30 juz, bacanya bagus, kemudian laki-lakinya lemah misalnya. Jadi wanitanya yang jadi, dan ini dia memakai akalnya bukan berdasarkan syariat, ya. Dan agama dibangun atas syariat bukan akal. Jadi nggak boleh. Kemudian yang kedua, keimaman orang yang berhadas dan orang yang terkena najis sementara dia dia mengetahuinya, itu nggak boleh dia jadi imam. Kemudian yang ketiga, keimaman orang yang ummi, ya, apalagi dia nggak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, ya, sehingga nggak akan benar bacaannya, maka nggak boleh dia menjadi imam. Dan yang keempat, seorang yang fasik, yang ahli bid'ah, itu nggak boleh menjadi imam. Kemudian yang kelima, orang yang nggak mampu ruku, sujud, berdiri, ataupun duduk, ya, sehingga nggak sah bagi makmum yang mampu melakukannya, ya, hendaknya dia makmumnya itu yang jadi imam, ya, dibandingkan dengan yang nggak bisa ruku, sujud, berdiri, ataupun duduk tersebut. Kemudian yang makruh, kalau tadi nggak boleh, sekarang makruh. Ini yang makruh diantaranya yang banyak kesalahan dalam bacaan dari tajwid ataupun makhorijul huruf. Nah, apalagi di Al-Fatihahnya. Nah, dan yang kedua, orang yang memilih suatu kaum sementara mereka membencinya. Itu sebagian besar membenci orang tersebut. Maka yang demikian, apa namanya, hendaknya jangan sampai menjadi imam, makruh hukumnya. Dan yang ketiga, orang yang nggak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan dia nggak fasih dalam mengucapkannya, ya. Nah, itu makruh hukumnya. Ya, biasanya kalau di Makassar, logat-logat Makassar itu kan ya susah menyebutkan to jadi tak dan seterusnya. Dan itu apa namanya, makruh dia menjadi imam, ya, harus mengikuti benar-benar makhorijul hurufnya tepat. Nah, kemudian yang keempat, posisi imam dari makmum, ya, posisi imam di depan makmum, ya. Makmum ada di belakang imam, ya. Apabila dia jumlahnya dua atau lebih, ya. Namun, ya, bila sendiri, ya, disebutkan bila makmumnya itu hanya satu orang laki-laki, maka dia berdiri di kanan imam sejajar dengannya, walaupun sebagian mazhab Syafi'i itu sedikit lebih mundur di belakang, ya, sedikit tapi bukan sampai mundur jauh, ya. Nah, dan dalilnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah memindahkan, menarik Ibnu Abbas untuk berada di kanannya dan sebelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kiri dipindahkan ke kanan dan berada di sebelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya, sunnah, kemudian Ibnu Abbas ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam menggeser ke sebelah kanan dan di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun, ya, apa namanya, bisa disebutkan apa, sah juga bila imam berdiri di tengah-tengah dua makmum, ya, itu boleh juga, ya. Seperti wanita, kalau wanita itu kan dia sejajar, ya, antara imam dengan makmumnya. Ini kalau dua orang, ya, karena mungkin tempatnya sempit, jadi bisanya imamnya hampir sejajar dengan makmumnya, itu nggak apa-apa, ya, dalam keadaan darurat. Nah, kemudian, ya, untuk wanita, wanita itu berdiri di belakang safnya laki-laki. Ya, wanita itu berdiri di belakang safnya laki-laki, jelas. Ya. Nah, kalau sekali lagi, kalau seandainya tempatnya sempit itu dan darurat, maka tentu nggak mengapa. Nah, kemudian bagian yang kelima, apa yang ditanggung imam dari makmumnya. Ya, di sini imam menanggung dari makmum kewajiban membaca surah dalam sholat jahriyah, ya, sholat yang dibaca nyaring, ya, ditanggung oleh imam. Jadi makmum cukup mendengarkan, walaupun pendapat ada juga yang menyebutkan makmum ikut membaca, sebetulnya membaca Al-Fatihah. Dan waktunya biasanya ketika imam selesai dari membaca Al-Fatihah, biasanya ada jeda sampai ke surah, itu waktunya dia baca itu, ya. Nah, ada juga yang berpendapat ketika imam masih membaca membaca surah setelah Al-Fatihah, itu dia baca dulu Al-Fatihah di situ, ya. Baru dia mengikuti, menyimak bacaan imam. Ada juga, tapi yang pendapat yang koji yang di sini disebutkan bahwasanya untuk sholat jariah bacanya
makmum itu mengikuti bacaan imam, ditanggung oleh imam, jadi nggak perlu lagi, ya. Kecuali yang Syria, kalau Syria tetap baca masing-masing. Dan bagian yang keenam, makmum tidak boleh mendahului imam, ya, jelas makmum nggak boleh mendahului imam. Nah, dan di sini disebutkan bila makmum bertakbir dan salam berbarengan imam, maka ini juga makruh, ya. Baik. Dan larangannya di sini menuntut pengharaman, jadi nggak boleh, ya, diharamkan. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan, "Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ta'ala ra'sahu ra'sa himar." Ya, apakah orang yang mengangkat kepalanya dari sujud atau rukun ruku sebelum imam, jadi mendahului imam, itu dia nggak takut apabila diubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ya, itu ancaman. Nah, kemudian pembahasan yang ketujuh, berbagai macam hukum seputar menjadi imam dan jamaah. Ya. Nah, di sini kesimpulannya, yang pertama, orang dewasa dan berakal dianjurkan untuk dekat dengan imam, ya, di belakangnya imam. Jadi kalau imamnya batal, dia yang maju. Makanya dituntut yang paling dewasa, paling berakal, dan yang paling berilmu yang bisa menggantikan imam ketika salah. Ataupun ketika imam batal, maksudnya, kalau imam salah pun dia bisa membenarkan. Dan yang kedua, berusaha untuk mendapatkan sub pertama. Karena keutamaan sub pertama itu begitu banyak sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW untuk laki-laki, tapi untuk perempuan dianjurkan untuk berada di sub yang paling akhir atau yang paling jauh dari pandangan laki-laki. Dan yang ketiga, meluruskan dan juga merapatkan soft, ya, untuk celah kosong pada soft, menyempurnakan soft yang awal terlebih dahulu, yang pertama dan seterusnya, ya. Dan juga imam dianjurkan untuk memerintahkan makmum, ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan saf kalian, bagian dari kesempurnaan sholat. Stawu stawa tadilu wa tarasu, seperti itu, ya, biasa dibaca oleh imam, ya, mengingatkan untuk meluruskan, merapatkan soft. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengecek, memeriksa para sahabat dan juga memastikan safnya rapi dan juga rapat. Ya. Nah, kemudian yang keempat, di sini sholatnya orang sendirian di belakang saf nggak sah. Sholatnya seorang laki-laki yang berdiri sendirian di belakang saf. Dan di sini ada khilaf para ulama juga. Dan sini disebutkan la sholat alim munfarid, la sholat alim munfarid khalfa as-saf. Nggak sah bagi seorang yang sholat sendirian di belakang saf. Nah, dan di sini disebutkan dalilnya juga, ya, bahwasanya Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf, maka beliau memerintahkannya untuk mengulang sholatnya. Nah, dan di sini kami apa namanya, di sini pendapat dari Syekh, ya, pendapat dari muallif, ya, kan. Tapi di sini kalau kita lihat lagi pembahasan para ulama, di sini ada khilafiyah tentunya, bahkan ada tiga pendapat di situ, ya, ada yang menentukan pendapat sholatnya tetap sah, ya. Misalnya ini ada sholat di sop pertama, kedua, ketiga full, kemudian ada satu orang sholat di sop yang paling akhir, sop keempat, dia sendirian, ya, nggak ada kawannya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau di sini disebutkan nggak sah sholatnya. Nah, pendapat yang pertama bahwasanya eh, sah sholatnya berdasarkan pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua itu nggak sah, sebagian mata kembali demikian, ya, sebagaimana hadis tadi dari Wabiso. Kemudian yang ketiga, sholatnya nggak sah jika masih ada tempat dalam sholat, ya, masih ada tempat dalam sab sholat, dia bisa di situ tapi dia nggak, maka nggak sah di situ. Dan jika sudah bisa berusaha cari tempat di dalam shop tapi nggak ada, lalu dia bersendirian, kalau yang demikian maka nggak apa-apa, ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Dan pendapat yang ketiga ini, ya, yang di dirojihkan oleh beberapa para ulama dan Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, dalam kitabnya Minhul Alam, ya, menyebutkan demikian, ya. Nah, uh, di antara solusinya juga, ya, bisa menarik seorang yang berada di sub depannya untuk menemaninya di sub belakang. Itu ada juga yang demikian, ya. Walaupun di situ sebagian ulama menyebutkan juga makruh hukum yang demikian, ya, karena hadisnya mungkar, ya, menarik seorang yang ini, dan itu menyebabkan adanya celah baru, kan, ya, bukannya menutup sub, dia malah buat celah dia, ya.
Kemudian dia selain itu juga dia dianggap mengganggu, ya, orang lagi sholat khusyuk ditarik ke belakang. Nah, dan itu khilafiyah di antara para ulama. Eh, jadi pendapat menurut kami yang rojih sholatnya tetap sah, menurut pendapat yang kuat dari jumhur ulama Allah taala alam, walaupun di Hambali ini dari hadis tadi wabisoh itu hukumnya nggak sah, ya. Tapi yang paling baik kalau ada tempat, ya. Tapi kalau nggak ada, ya asal ada di belakang, ya. Kemudian di sini sholat orang yang memiliki uzur, bab yang ke-9 baru, ya. Hmm. Sepertinya nggak bisa selesai pembahasan kita, tapi kan insya Allah ini sisa-sisa pembahasan sholat ini, ya, ada sholat idain, sholat kusuk, sholat khauf, ini insya Allah mudah bisa dibaca, ya. Nah, eh, kita selesaikan mungkin di bab yang ini, ya, orang yang memiliki udur, ya. Secara singkat juga, ya, karena waktunya udah lewat, ya. Dia untuk seorang yang memiliki udur, di antara contohnya orang yang sakit, ya. Nah, karena Allah Ta'ala nggak membani seorang la yukalifullahu nafsan illa usaha kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau diperintahkan sesuatu maka lakukan semampunya, ya. Nah, dan sholat ini hukumnya wajib, ya, sholat fardu dengan berdiri, ya. Kalau dia masih sanggup berdiri, walaupun dengan bungkuk dia bisanya tetap bungkuk, ya. Nah, jadi tetap berdiri. Dia bisa bersandar di tiang atau di dinding, tongkat, maka dia berdiri, ya. Kalau dia nggak mampu, ya, kalau dia nggak mampu maka dia duduk nggak mengapa, ya. Kalau nggak mampu duduk juga dia bisa berbaring miring, ya. Nah, jadi nggak ada alasan seorang untuk tetap sholat, ya. Walaupun dia sakit, dia nggak mampu berdiri, nggak mampu bersandar juga dia duduk, kalau nggak mampu dia berbaring, ya. Eh, boleh, ya, boleh. Karena dia ada uzur, ya. Dan kewajiban sholat ini nggak gugur dari orang yang sakit selama akalnya masih bekerja, masih sadar. Walaupun dia mungkin nggak lumpuh, dia nggak bisa menggerakkan kecuali matanya, tetap wajib untuk melaksanakan sholat walaupun dia dengan isyarat, ya. Tetap wajib walaupun dengan isyarat. Nah, dia orang yang sakit ini tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat dengan bagaimanapun keadaannya. Kemudian sholat orang musafir, musafir ini dia mengkosor sholat yang 4 rakaat, ya. Dia mengkosor sholat yang 4 rakaat, ya. Dan di sini hukum mengkosor sholat nggak ada perbedaan para ulama, mengkosor sholat yang 4 bagi musafir itu benar-benar disyariatkan, ya. Dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma. Jadi mengkosor sholat yang 4 rakaat. Kalau 3 rakaat nggak bisa dikosor, ya. Yang 4 bisa dikosor, yang 2 nggak bisa dikosor juga jadi satu, nggak. Yang bisa dikosor hanya sholat yang 4 rakaat. Dan mengkosor sholat itu ada sebabnya, diantaranya karena seorang yang tadi dia musafir, ya, atau dia eh, dalam keadaan takut, ya. Dalam keadaan aman pun dia boleh untuk apa namanya, eh, ketika safar, baik dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan kesusahan, tetap dia diperbolehkan untuk mengkosor, ya. Nah, karena itu adalah rukso dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala cinta apabila keringanannya ruksonya itu diambil, ya. Nah, kenapa ada yang bilang kenapa engkau dikosor, ya, padahal kan perjalanannya mudah, dia naik pesawat, dia santai, dia bisa singgah, dia naik mobil mewah dan sebagainya, tetap, ya. Nah, baik safarnya itu dalam keadaan mudah ataupun susah, tetap boleh baginya untuk kosor. Dan yang lebih baik baginya, yang sunnah baginya itu adalah mengkosor sholatnya, ya. Mengambil rukso yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nah, sholat yang boleh dikosor itu sholat yang 4 rakaat, ya.
Jadi nggak boleh kosor sholat yang lain. Dari zuhur, asar, dan juga isya dikosor. Beda kosor, beda jamak. Kalau menjamak itu berarti menggabungkan dua sholat. Kalau mengkosor itu meringkas yang empat jadi dua rakaat. Dan di sini batasan safar yang di dalamnya sholat boleh dikosor, ya. Di sini disebutkan pendapat, ya, kurang lebih 6 parsakh, yaitu eh, kurang lebih 48 mil atau 80-an kilometer, ya. Itu sudah masuk ke safar. Juga ada pendapat yang menyebutkan dari urf kebiasaan seorang di daerahnya, kalau itu dianggap sebagai perjalanan jauh dengan safar, walaupun nggak sampai 80 itu juga tetap dihitung sebagai eh, safar dan boleh baginya untuk menjamak dan mengkosor sholat. Nah, walaupun pendapat yang kuat adalah yang 80 kilometer ini. Ya. Dan juga ada syaratnya safarnya, eh, safar safar yang mubah tentunya, bukan safar yang maksiat, ya. Oke, mungkin yang terakhir ini yang bisa kami jelaskan, ya, pembahasan yang kelima tentang apa namanya, keadaan-keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan sholatnya. Ya. Yang pertama, bila seorang musafir ini bermakmum dengan orang yang mukim, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya dan nggak boleh mengkosor. Ya. Jadi mengikuti imamnya, karena imamnya kan orang yang mukim tadi. Ya. Kemudian yang kedua, bila musafir ini bermakmum pada orang yang masih diragukan apakah dia orang mukim atau dia musafir, sementara dia harus berniat dalam sholat, ya, maka dia apa namanya, wajib menyempurnakan sholatnya, ya. Wajib menyempurnakan sholatnya karena dari awal niatnya itu ditentukan di situ. Dan yang ketiga, di dalam safar apabila dia teringat sholat yang ditinggalkannya saat mukim, ya, dia meninggalkan sholat, lalai dari sholat, baru ingat setelahnya, atau misalnya sholatnya dilaksanakan sebelumnya itu batal karena lupa wudhu, ya, dia laksanakan ketika dia safar, maka tetap dia menjalankannya secara sempurna seperti ketika dia melaksanakannya ketika mukim, ya. Kemudian yang keempat, bila seorang musafir bertakbiratul ihram untuk melakukan sebuah sholat yang harus dia kerjakan sempurna, lalu sholatnya rusak dan dia mengulanginya, ya. Misalnya di sini seorang musafir sholat bermakmum kepada seorang yang mukim, ya. Maka dalam kondisi ini, ya, dia harus sholat secara sempurna, ya. Dan bila sholatnya ini batal dan dia mau mengulangi, maka dia harus mengulangi secara sempurna, nggak boleh lagi dia mengkosor sholatnya, ya. Karena dia pengulangan dari yang sebelumnya dia batal, dan yang sebelumnya dia batal wajibnya itu adalah mengikuti imam yang harus sempurna. Dan yang kelima, ya, bila seorang berniat tinggal secara mutlak tidak terikat waktu atau menjadi penduduk setempat, ya. Jadi bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak di negeri tujuan safarnya tanpa membatasi diri dengan masa waktu atau pekerjaan tertentu, maka hendaknya dia menyempurnakan sholat, jangan dikosor, ya. Nah, uh, ya, jadi seperti itu hukumnya. Itu kemudian di sini pembahasan tentang menjamak sholat, ya. Menjamak sholat menggabungkan dua sholat, ya. Nah, menggabungkan dua sholat ini boleh menggabungkan ketika safar ataupun juga nggak dalam keadaan safar, misalnya dalam keadaan hujan, ada udzur situ karena jalanan becek, eh, jadi susah untuk apa namanya, eh, susah untuk lalu lalang, maka boleh baginya untuk menjamak. Ataupun karena ada angin yang kencang jadi susah dia kalau pulang kemudian balik lagi, maka diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Nah, baik, Allah Ta'ala mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan, ya, terkait bab sholat, ya. Saya ada 6 bab lagi tersisa dan itu pembahasan tentang sholat Jumat, ya, insya Allah mudah bisa dipahami untuk sholat Jumat, ya. Kemudian sholat pembahasan yang lainnya, ya, sholat
panjang pembahasan sholat Jumat ya. Mudah insya Allah. Sholat khauf, sholat dalam keadaan takut ya. Dan ini ada tata caranya. Sholat dalam keadaan takut ya. Biasanya dalam keadaan perang, dan di situ ada yang berjaga dan ada yang melaksanakan sholat ya, jadi dibagi dua golongan ya, dan tetap berjamaah dilaksanakan. Dan ini surah An-Nisa ya, ayat yang 102 tata caranya. Nah, kemudian sholat Idain, sholat 2 hari raya, hari Id, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan sholat Id ini di rakaat yang pertama ada 7 takbir, takbiratul ihram yang pertama, kemudian takbir yang sunnah 6 kali, kemudian di rakaat yang kedua juga takbir sunnahnya 5 kali. Dan sholat istisqa, sholat meminta hujan, tata caranya sama dan dianjurkan ada khutbah setelahnya. Ya. Dan ada syariat di situ untuk berdoa sampai mengangkat tangan dan juga apa namanya, benar-benar khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian eh, memperbanyak salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta untuk diturunkan hujan ya. Kemudian salat kusuf atau salat gerhana, salat kusuf atau khusuf, salat gerhana bulan atau gerhana matahari, ini 2 rakaat yang tata caranya agak beda dengan tata cara salat sunnah yang lainnya ya. Eh, ini tata cara yang bisa dibaca di sini ya. Tata caranya Al-Fatihah, membaca surah yang panjang, kemudian dia ruku, kemudian naik lagi membaca Al-Fatihah lagi, ya, kemudian dia baca surah lagi, kemudian dia ruku lagi, kemudian itidal, baru kemudian sujud. Jadi dua kali ruku ya, 2 kali ruku. Nah, dan dianjurkan baca surah yang panjang. Dan yang ke-15 terkait dengan jenazah ya. Untuk jenazah ini ya, ringkasnya untuk tata cara untuk apa namanya, eh, jenazah itu syariat untuk penyelenggaraan jenazah itu yang pertama tentunya sebelum wafat ditalkin terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua setelahnya adalah dimandikan, kemudian yang ketiga adalah di kafani, dan keempat disolati, dan yang kelima yang terakhir yaitu dikuburkan ya. Kemudian ada juga hukum takziah dibahas juga di akhir, pembahasan tentang takziah berkunjung ya. Dan di sini ya, kebanyakan kaum muslimin terutama di negeri Asia banyak yang melakukan kesalahan dalam masalah takziah, bukannya meringankan uh, apa namanya, uh, yang sahibul musibah, meringankan keluarga dari mayit, justru malah memberatkan dengan uh, penyelenggaraan-penyelenggaraan yang tidak disyariatkan dalam Islam, dan itu menghabiskan dana banyak, memberatkan ya, memberatkan keluarga mayit yang seharusnya uh, kaum muslimin yang memberikan keringanan, menghibur keluarga dari yang ditinggalkan oleh sang mayit ya. Nah, uh, jadi nah, demikian kali insya Allah pembahasan kita. Semoga bisa dipahami ya. Uh, Selesai kita pembahasan tentang kita bersolat, diakhiri tadi dengan pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah, diantaranya adalah sholat jenazah. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dan mohon maaf kalau tadi mulainya agak lambat, qadarullah ada kegiatan sebelumnya, dan mohon maaf juga kalau berakhirnya lebih lambat, lebih larut dari yang seharusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga memudahkan kita dalam melaksanakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, barakallahu fikum. Apa itu? Baik, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, izin konfirmasi Ustaz, berarti pekan depan bukan tidak jadi Ustaz bahas fikih sholat bagian 3 Ustaz. Ya, Langsung langsung fikih zakat. ya, jazakallahu khairan.
Karena di jadwal kemarin seharusnya masih ada 1 pekan lagi Ustaz. Oh gitu. Ya, Iya Ustaz, mungkin Ustaz lupa. Benar, Pak. karena Berarti untuk sisa 4 pertemuan ini diisi fikih zakat 1 pertemuan, terus fikih talak 2 pertemuan, dan 1 pertemuan had zina ya Ustaz, ya? ya, Atau bagaimana Ustaz? ya boleh. Soal gimana? Jadi fikih zakat satu, fikih zakat Sisa 4 pertemuan Ustaz, jadi tinggal tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24, dan tanggal 31. Ada ya, 4 pertemuan. ya. Jadi masih tersisa fikih zakat. Fikih zakat, terus fikih talak, dan fikih had zina. Ya, nggak apa-apa. Fikih zakatnya ini 2 kali pertemuan karena agak agak itu lebih detail di situ ya. Untuk fikih talak berarti 1 pertemuan ya Ustaz, ya? Kita talak satu pertemuan. Baik Ustaz. Ya, lalu Eh, Baik teman-teman, bagi yang bertanya silakan bisa open mic atau bisa raise hand atau bisa di obrolan. Dan sebelum saya membacakan pertanyaannya, izin menyampaikan bahwa setelah berakhirnya kelas hari ini, kita akan melaksanakan kelas keluarga Sakinah bersama Ustadz Faisal. Waktunya sama setiap Ahad jam 8 malam, dan insya Allah akan dilaksanakan awal September. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar bisa segera chat ke admin, karena setelah kelas keluarga Sakinah awal September sampai akhir Oktober ini selesai, kita akan membuka program baru, yaitu rencananya kelas akidah, membahas usul salasa, nawakidul Islam, dan qawaidul arba lebih mendalam lagi. Insya Allah dengan pemateri yang sama, Ustadz Faisal D. Baik, ya, saat ini yes. ada pertanyaan dari Kak Rina, Ustadz. Sebelum itu kami pisahkan dulu rekamannya.